Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk Anda. Di informasi pertama, pemerintah memperpanjang status darurat COVID-19 hingga 29 Mei. Imbasnya, sejumlah harga kebutuhan pokok melonjak. Pendapatan para pekerja di sektor informal turun drastis. Masifnya penyebaran virus corona di Jakarta bagi Ridho Mulyawan tak hanya mengkhawatirkan dari sisi kesehatan, namun juga perekonomian keluarga. Pria yang sehari-hari menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek daring ini harus kehilangan 50% pendapatannya. Tapi ada sedikit catatan yang diminta Kadin, yaitu pemerintah harus berupaya lebih luas melihat tiap-tiap sektor ekonomi yang terdampak COVID-19. Baiklah, setelah melihat cuplikan tadi, saya yakin kalian pasti sudah tahu apa yang akan saya bahas sekarang ini. Sebelum itu, salam sejahtera semuanya. Nama saya Fadil Muhammad Faizan dari kelas 10 IPA 4 SMA LTI GM Palembang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mana mengenai dampak dari pandemi yang menghebohkan ini. Yang mana kita semua tahu siapa pelakunya, yaitu virus corona. Penjelasan singkat mengenai virus corona, saya akan menjelaskannya. Virus corona merupakan satu jenis virus yang menyerang langsung ke arah paru-paru dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini pertama kali datangnya dari Wuhan, Cina, dan virus ini sendiri sudah menyebar ke seluruh dunia karena memang penyebarannya sangat cepat, dan salah satu negara yang terkena adalah Indonesia, yaitu negara kita tercinta. Sudah banyak sekali korban jiwa yang disebabkan oleh virus ini. Mereka semua meninggal dengan cara dan proses yang sama. Untuk mencegah angka penularan dan angka kematian yang terus menaik, pemerintah memperlakukan beberapa upaya, yang mana salah satunya yang akan saya bahas yaitu social distancing. Apa itu social distancing? Dari beberapa sumber yang saya baca, social distancing atau yang bisa disebut juga dengan physical distancing merupakan suatu cara pencegahan penyebaran virus dengan mengurangi jumlah aktivitas keluar rumah dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Atau bisa dibilang kita tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kita pun juga dihimbau untuk berjarak setidaknya 1,5 meter apabila ketika ingin bertemu orang. Untuk menyukseskan hal ini, pemerintah pun menutup beberapa tempat umum layaknya mal, perkantoran, sekolah, dan juga masih banyak lagi tempat umum lainnya. Para tenaga kerja dan para siswa dihimbau untuk melakukan seluruh kegiatannya di rumah. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus corona tidak semakin menjadi-jadi. Mungkin hal ini tidak terlalu terasa signifikan bagi para pekerja formal karena mereka memang pada dasarnya bekerja bukan di lapangan, sehingga kemungkinan secara pendapatan mereka pun masih stabil, ataupun apabila mengalami penurunan, pasti penurunannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini puncaknya. Bagaimana dengan para pekerja informal layaknya buruh, pedagang kecil, dan kawan-kawan sejenisnya? Mereka semua merupakan para pekerja yang melakukan seluruh kegiatannya di lapangan. Mereka tidak bisa melakukan pekerjaannya di rumah karena memang pekerjaan mereka bukan di situ tempatnya. Dengan semua penutupan tempat umum ini membuat mereka menjadi tidak dapat mencari nafkah di masa yang krisis ini, sehingga banyak dari mereka bangkrut. Beberapa media melaporkan bahwa ada banyak sekali para tenaga kerja informal yang terpaksa untuk pulang kampung karena pendapatannya yang menurun drastis, yang mana sekaligus mereka bisa saja berhenti atau setidaknya hiatus dari pekerjaan mereka yang sekarang. Dari berita yang saya baca, ada banyak sekali keluhan-keluhan yang mereka keluarkan. Contohnya, akibat dari COVID-19 mengakibatkan pupus habis pendapatan per hari, ujar Ihsan kepada BBC News Indonesia, Senin 30 Maret 2020. Kemudian ada satu lagi, yaitu karena kita nggak mampu membayar, karena berdasarkan pemasukan daily. Sejak tutup awal Maret, berarti kita tidak dapat membayarkan gaji untuk para karyawan yang kami rumahkan. Dari semua hal yang saya sampaikan tadi, bisa dibilang bahwa virus corona berdampak sangat buruk bagi para pekerja informal. Bisa dibilang terjadi kerusakan perekonomian yang sangat signifikan bagi para tenaga kerja ini. Meskipun begitu,
Pemerintah tengah berusaha untuk menyiapkan kebijakan penyokongan bantuan sosial untuk para sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi para usaha kecil, mikro, dan menengah. Adapun katanya pernyataan dari PLN yang mana mereka mengungkapkan bahwa mereka akan mengurangi tarif pembayaran listrik selama wabah ini terus berlanjut agar seluruh masyarakat tidak terlalu terbebani di masa yang sulit dan krisis seperti ini. Nampaknya virus corona memang memengaruhi segalanya, bahkan bukan hanya kesehatan. Banyak orang di luar sana, terutama para pekerja informal, yang tersiksa akan virus ini bukan dari segi kesehatannya, hanya saja dari segi perekonomiannya. Ekonomi mereka turun drastis, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menunggu bantuan masukan dari pemerintah. Baiklah, nampaknya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Harap di masa yang sulit seperti ini kita dapat bertahan dan kita dapat melewatinya. Kita yang saya maksud di sini adalah kita semua tanpa memandang apa pekerjaanmu ataupun berapa penghasilanmu. Percayalah dengan Tuhan bahwa Ia pasti menyiapkan sesuatu setelah segala ini terjadi. Kita pun bisa melihat bahwa kita saling menjaga satu sama lain dengan tanpa ada yang memberatkan. Saya harap kalian semua mengikuti arahan dari pemerintah untuk tetap di rumah dan juga tetap melakukan social distancing. Karena untuk saat ini itulah hal yang terbaik yang dapat kita lakukan. Saya pun berharap para pekerja informal dapat hidup sejahtera meskipun pendapatannya berkurang. Saya berharap agar pemerintah dapat lebih menangani kasus ini sehingga semua rakyat dapat hidup sejahtera meskipun wabah sedang mendunia. Saya pun juga berharap agar para tenaga medis dapat menangani kasus ini dari segi kesehatan. Semoga banyak orang yang pulih dan semoga banyak orang yang tidak tertular virus ini. Saya tahu semua ini akan berlalu, saya yakin. Sekian dari saya, stay safe. Sampai jumpa di lain kesempatan.